Iya, pemirsa GSTV, kembali lagi di ruang tamu yang seharusnya narasumber berkunjung ke kami. Tetapi ini spesial buat Bapenda dan Samsat Cibadak. Biar kami yang menghampiri bapak-bapak dan ibu-ibu yang cantik ini. Pak Kapus. Siap. Ini semua sudah dipaparkan oleh Pak Kapus dan Ibu. Tetapi masih ada juga yang mesti saya tanyakan. Ya. Tentang mekanisme pembayarannya, Pak. Ada diskon, ada pengurangan dari tadi 7 tahun yang dibayar 3 tahun. Nah, ini ada syarat ketentuannya gitu, Pak, tentang mekanisme pembayarannya, Pak. Silakan, Pak. Jadi untuk proses ya balik nama kendaraan kedua atau BPNKB kedua, ini pertama ada registrasi dan identifikasi dari kepolisian, Bang Jepot ya. Jadi kendaraannya dicek fisik dulu ya, nanti dijelaskan sama Ibu Devi. Setelah selesai ya identifikasi dari kepolisian, maka dilanjutkan dengan pendaftaran, kemudian diproses oleh petugas ya, ditetapkan besaran pajaknya ya. Nanti wajib pajak atau pemilik kendaraan akan dipanggil ke loket pembayaran. Nah, nanti pembayarannya langsung diserahkan ke teller BJB, ya, teller BJB yang ada di kantor Samsat. Jadi pembayaran langsung ke bank, gitu ya. Jadi kita tidak menerima uang langsung dari wajib pajak. Jadi uangnya langsung dibayarkan melalui teller BJB. Ya, jadi kita sediakan layanan perbankannya di dalam Samsat. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, jadi uang pajak itu aman ya. Begitu masuk ke teller BJB langsung masuk ke kas daerah. Jadi penggunaannya sangat aman. Jadi masyarakat jangan khawatir ketika membayar pajak itu, pajak yang dibayarkan itu sangat aman. Langsung ke bank. Mual tercecer-cecer gitunya kalau di bank matos aman. Nah, untuk proses tadi ya, bagaimana mengidentifikasi kendaraan bermotornya ini apakah sudah legal dan sebagainya, ini Mangga Bu Devi akan menjelaskan. Nah, Mangga Bu Devi. Silakan Bu Devi, Pak Kapus. Ya. Kan share Bapak ternyata pembayarannya langsung ke bos bank. Kerjasama sekarang BJB. Ya. Apakah BJB-nya itu ada di satu ruangan juga di sini atau memang kita harus berangkat dulu ke banknya, Pak? Oh enggak, satu ruangan. Oh, ada di sini? Ada langsung loketnya, loket pendaftaran. Ada juga loket pembayaran di ujung. Nanti setelah beres dibayar, diserahkanlah bukti bayar pajak dan STNK-nya oleh dari pihak kepolisian. Jadi setelah beres langsung nyandak STNK Kabumi, Sarang, Kalengna, Skanten, Antos Gentos. Di dalamnya sudah nama pemilik baru. Jadi buat masyarakat jangan bingung, jangan mencari pemilik lamanya, karena cukup membawa KTP pemilik terakhir. Anu bade balik nama tos. Misalkan dia sababaraha kali pindahnya, atuh lieur milariannya ka ditu deui. Nah, kedah cakap nyana KTP pemilik terbaru terakhir. Anu bade balik nama tos cakap. Jadi gampil. Aduh, itu mah gampil pisan banyak. Saya kira itu kan bayar di BJB, beres video berangkat ke BJB itu banyak. Macet. Tapi ada di sini. Ada langsung. Standby. Jadi kantor sendiri ini tidak menerima untuk pembayaran. Tapi langsung ke banknya. Ke banknya. Ini untuk menjaga apa, Pak? Menjaga keamanan. Keamanan dana yang disetorkan masyarakat. Ini langsung ke bank aman. Safety pisan banyak. Safety, ini untuk menjadikan ketransparanan loh, Pak. Transparansi dan akuntabilitas. Wih, juara. Nah, gitu. Jadi ulang mang gening pemirsa bahwa pajak Anda itu untuk kita semua, untuk pembangunan. Pajakmu untuk Jawa Baratmu. Pintar Pak Kapus. Tuandun, Abi mah tuandun. Tuandun Kak istri mah. Oke, Bu Devi. Nah. Siap, Kang Cepot. Ya, kalau tadi kan mekanisme pembayarannya Pak Bu ya. Tentunya sebelum membayar itu ada persyaratan pajak kendaraan bermotor. Nah, yang disebut persyaratan pajak kendaraan bermotor itu seperti apa Bu? Kalau mau bayar? Nah, jadi begini Kang Cepot ya, saya jelaskan untuk fungsi Polri di Samsat sendiri itu adalah Regiden Ranmor. Registrasi identifikasi kendaraan bermotor. Nah, itu misalkan kita ambil contoh yang sekarang lagi ada program nih, biaya balik nama.
Nah, untuk persyaratannya sendiri, Kang Cepot, wajib pajak datang dengan membawa persyaratan seperti KTP atas nama yang akan dibalik nama, Betul. kwitansi jual beli, STNK asli, BPKB asli, dan kendaraan yang akan diproses. Kemudian wajib pajak ini datang mendaftar langsung ke loket 1 nih Kang, masuk. Datang ke loket 1, menyerahkan berkas. Setelah menyerahkan berkas, kita tunggu sebentar. Kita akan mengambilkan berkas kendaraan tersebut. Kemudian dipanggil. Setelah dipanggil, kita langsung cek fisik nih Kang. Udah naik ke cek fisik, sudah diregistrasi nih Kang, sesuai nomor rangka mesin, sesuai dengan data awal, ya kendaraan BBN 1 tadi, yang kendaraan baru sudah sesuai. Lanjut kita ke bawah lagi, masuk lagi ke gedung Samsat. Setelah dari cek fisik, diserahkan kembali ke loket 1. Setelah di loket 1, kita proses perpajakannya sampai wajib pajak langsung bayar nominal pajak sesuai dengan NPWS yang tertera, langsung ke Bank Jabar nih Kang, loket BJB, loket kasir lah di Semarang Kang, di Lebet. Sesudah itu kita menunggu sebentar pencetakan STNK. Setelah selesai, jadilah STNK-nya, langsung cetak plat nomor, selesai Kang, semudah itu. Mudah. Ya, tapi kalau untuk balik nama nih Kang, itu khusus balik nama karena si BPKB-nya baru nih Kang, dia ada berbayar Kang. Itu disebut pendapatan negara bukan pajak. Nah, itu nominalnya untuk R2, roda 2 atau motor 225.000 dan untuk roda 4 375.000 Kang. Jadi setelah membayar ke BJB, ada pembayaran lagi nanti di loket 4, loket penyerahan. Nominalnya seperti itu Kang, Ya, saya Bu, sebutkan. kan selama ini, SIM gue ini measure kendaraan seberapa kali lah. Gaya apanya? Oh, ada. Kena bengar mah. Itu untuk BBNKB 1 itu kan dari dealer. Nah, kami ini kadang-kadang tidak mendaftarkan sendiri. Itu ujug-ujug nama pemilik pertama Apakah itu memang bisa saja diurus oleh dealer sendiri, Bu? Oh iya Kang, kalau untuk mekanisme kendaraan baru BBN 1 atau baru Kang, itu langsung dari dealer. Oh, ya, gitu. kalau untuk mengurus sendiri ini yang biasanya Kang ya, itu kan berhubungan sama leasing tuh Kang ya. Betul. Kalau nama BBN 1, kalau misalkan hadiah atau dapat hadiah atau beli sendiri, bisa langsung urus. Kalau itu bisa langsung. Padahal saya waktu itu kredit juga. Tapi yang ngurusin dealer, tapi nggak apa-apa itu teh. Iya, nggak apa-apa. Karena memang asal ada KTP yang pemilik pertama apa ya Bu ya? Iya betul, yang bersangkutan hubungannya sama leasing. Ya betul Pak Kampus, mangga kalau tapi selama ini kebanyakan seperti itu Pak? Seperti itu. Oh iya. Jadi kecuali mungkin tadi dapat hadiah atau belinya off the road. Jadi belum memberikan pembiayaan untuk surat-suratnya. Jadi belinya off the road. Kayak hadiah juga off the road kan. Nah, itu bisa mengurus sendiri. Kalau penomoran kendaraan yang mengeluarkan dari Bapenda sendiri atau dari pihak kepolisian? Dari kepolisian. Nah, Ibu melihat dari mana Bu untuk data-data nomor jadi ada 3. Kalau sekarang ada 2 huruf atau bagaimana yang terakhir itu? Jadi gini Kang, kalau untuk penomoran kita langsung berpusat di program sistem kita. Ada yang disebut ERI. Nah, nanti di situ kita programnya langsung terhubung sama Polda Kang Cepot. Jadi yang memberi nomor polisi misalkan nih Polres Sukabumi, nomor polisinya sudah ditunjuk ini gitu sesuai abjad. Polres Bandung nanti sudah di situ sudah diatur kan langsung. Begitu. Jadi kita tidak bisa asal-asal. Betul. Jadi ada istilahnya disebutnya ada hubungan-hubungan ke pusat begitu untuk penomorannya. Begitu. Nanti langsung ke Mabes gitu. Baik Bu, ada yang ganteng satu lagi belum ditaruh saros. Tapi upami abi naros nu ganteng, memangnya abi cowok apakah? Pak biasa damang. Alhamdulillah. Punten Pak. Siap. Ini saya juga baru tahu bahwasanya di Samsat Cibadak itu ada 3 institusi Pak ya. Perpajakan, kepolisian juga ada. Bapak tadi Jasara Harja. JR ya. Cik masyarakat JR. Jasara Harja. Nah, kaitannya dengan Samsat JR itu apa Pak? Jadi begini Kang Cepot. Jasara Harja itu adalah badan usaha milik negara.
yang memang diberikan amanah oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola SWDKLLJ dan IWKBU. Nah, apa itu SWDKLLJ? SWDKLLJ adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi kalau Kang Cepot punya kendaraan, baik itu roda 2, roda 4 atau lebih, nanti coba dicek STNK-nya, ada kolom di bawah PKB, BBNKB, itu ada yang namanya SWDKLLJ. Nah, inilah yang dikelola oleh Jasara Harja, kemudian disalurkan kembali kepada setiap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan sesuai dengan aturan. Nah, kemudian ada lagi IWKBU. Apa itu IWKBU? Iuran wajib kendaraan bermotor umum. Nah, kalau Kang Cepot lagi healing ke Bandung misalkan ya. Betul. Nah, ini naik bis. Nah, naik bis ini Kang Cepot beli tiket bis. Nah, dalam tiket bis itu ada iuran yang dibayarkan oleh Kang Cepot melalui pengusaha kepada Jasara Harja. Gitu. Nah, inilah yang dikelola juga, kemudian nanti akan disalurkan kembali kepada setiap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Kurang lebih begitu Kang Cepot. Jadi setiap pembayaran apapun itu dibarengi dengan asuransinya. Siap, betul Kang Cepot. Nah, kadang-kadang kita ini sebagai orang awam kan STNK jarang ditinggalin, Pak. Nah, Ternyata kita itu sudah bayar asuransinya gitu, pajak iya, itu. betul, sudah bayar SWDKLLJ. Ya. Jadi ya setidaknya kita ini memberikan sumbangsi juga untuk asuransi itu, Pak. Betul. Jadi Karena memang kegunaannya untuk kita juga. ya, jadi dengan kata lain Kang Cepot, kalau kita sudah tertib dan taat dalam membayar baik itu PKB, SWDKLJ, kemudian juga nanti dari sisi regiden,